Halo semuanya, kembali lagi di Lensa Podcast, tempat kita berbincang tentang inspirasi budaya dan juga literasi. Kembali lagi nih sama aku Renita, tapi kali ini yang bakal nemenin aku beda nih, nggak kayak kemarin. Yang pastinya lebih menginspirasi sobat Lensa di sana. Mereka berdua datang dari dua kota yang kaya akan budaya, yaitu kota Cianjur dan juga Garut. Baik, kita sambut saja ada Kak Sophie sebagai duta baca dari kota apa kabupaten? Kabupaten, maaf ralat ya Sobat Lensa. Ada Kak Sophie dari Kabupaten Cianjur dan ada Kak Yeni duta baca dari kota Garut. Boleh saya hai dulu ya Kak? Halo teman-teman. Boleh perkenalan dulu mungkin dari Kak Sophie dulu atau dari Kak Yeni dulu? Kak Sophie dulu. Perkenalkan teman-teman, nama saya Sophie Dwi Sanubari, mahasiswa semester 5 UIN Sunan Jati Bandung, jurusan Pendidikan Agama Islam. Kebetulan saya sebagai duta baca Kabupaten Cianjur tahun 2023. Oke, boleh Kak Yeni? Oke, halo teman-teman. Sebelum perkenalannya, saya Yeni Lianti, tentunya dari Kota Garut. Sekarang sedang berkuliah di UIN Sunan Jati Bandung, mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, dan sekarang mahasiswa aktif semester 5. Cerumin Kak. Oke, keren sekali bukan ya? Mereka berdua adalah seorang mahasiswa tapi sudah aktif menjadi duta baca di kotanya masing-masing, kota dan kabupatennya masing-masing. Mungkin langsung aja ya Kak. Aku tuh kepo sebenarnya ya. Kakak-kakak ini kan masih kuliah gitu. Apa yang memotivasinya untuk daftar duta baca di kabupaten dan kotanya masing-masing gitu? Dan mungkin boleh sedikit ceritain gimana bisa sampai lolos gitu di tahap duta baca ini. Boleh, Sophie dulu. Boleh. Jadi awal mulanya Sophie ikut duta baca ini tuh kayak sebagai apa ya? Biar menginspirasi orang banyak gitu. Sebenarnya Sophie bukan orang yang kutu buku banget gitu, baca buku banget seharian sampai bisa habis tamat satu buku. Tapi Sophie tuh pengen jadi anak muda yang berdampak gitu, menginspirasi dan juga berkontribusi untuk meningkatkan literasi di daerah, terkhususnya di Cianjur. Terus awal mulanya kenapa bisa keterima gitu ya dari tahap seleksi atau itu, yang pertama tuh kalau dari mungkin setiap daerah beda ya pemilihannya tuh. Kalau dari Cianjur sendiri itu yang pertama tahap administrasi, terus delegasi setiap kecamatan perwakilannya gitu untuk mewakilkan ke kabupaten. Nah alhamdulillah waktu itu Sophie dari kecamatan Sindang Barang mewakili untuk ke kabupaten. Nah dari sana tahap administrasi udah lulus, langsung tahap wawancara dan juga sesi project presentasi tentang gagasan kita, literasi apa yang mau kita gagas. Lalu masuk 16 besar dan dari sana tuh langsung di hari H-nya kita di kayak pertanyaan gitu, langsung di panggung seleksinya. Wawancara gitu. Ya, langsung di depan panggung. Beda wawancara sama yang tahap pertama gitu. Mungkin kalau untuk seleksinya seperti itu. Berarti tadi kan delegasi dari tiap kecamatan ya. Kalau menentukan delegasi per kecamatannya itu kayak gimana sih? Apakah ada tahapannya juga di kecamatannya atau gimana? Kalau untuk seleksi per kecamatan, kebetulan kalau di kecamatan aku enggak seleksi, tapi kita tuh harus mempunyai izin dari kantor kecamatannya gitu, kalau dari kecamatannya ataupun bucamatnya, kayak biasanya tuh bunda literasinya tuh bucamat kan ya. Nah dari sana kita meminta izin dan juga meminta dukungan untuk melanjutkan proses ke kabupaten, proses pembinaan duta baca. Kalau dari Teh Yeni ya? Sebelumnya berbicara tentang motivasi ya, tentunya ini mengingatkan saya dulu gitu kenapa bisa menjadi duta baca Garut 2023. Itu sebetulnya gak ada niatan sama sekali, malah cuma iseng-iseng teman saya ngajakin, tiba-tiba ya ikut duta baca yuk katanya gitu. Saya sama sekali sama kayak Kak Sophie bukan kutu buku dan gak terlalu senang membaca ya, karena membaca tuh ngantuk dan segala macam gitu ya, jadi nggak terlalu suka gitu. Terus mengingat ajakan teman saya, udah itu tuh pendaftarannya H-1, bayangin kan.
saya langsung iseng-iseng aja daftar ya udah ikut daftar seleksi berkas. Dan itu tuh 2 hari pengumumannya tuh langsung ada tuh tiba-tiba saya juga dikasih tahu sama teman, kamu lolos katanya. Kok iseng bisa lolos ya maksudnya tuh. Tapi di sana kita masukin CV, kemudian bikin essay juga teh kalau di Kabupaten Garut. Ya gitu, udah tanggung kan ya tuh maksudnya. Ya udahlah, mungkin ini apa yang namanya langkah buat saya juga kedepannya buat bisa lebih baik gitu ya teh ya. Mengingat karena dari sisi literasi ini kan di Garut, berangkat dari keresahan saya juga karena di Garut itu banyak sekali anak-anak yang memang tidak suka membaca buku, apalagi sekarang hambatan terbesarnya itu ada pada gadget dan lain-lain. Hal itu yang memotivasi saya sehingga udah saya sekarang menjadi duta baca dan harus menjadi role modelnya gitu untuk mengajak anak-anak bisa mencintai buku dan dunia literasi gitu. Oke, sungguh keren ya motivasi kedua kakak ini. Aku pengen nanya, sebenarnya yang lain juga pasti bingung ya teh. Tugas utama dari duta baca di kota dan kabupaten tuh ngapain aja? Boleh dari Kak Sofi dulu. Baik, jadi tugas dari duta baca itu tuh merangkul terus juga menginspirasi terus sebagai motivator untuk meningkatkan literasi di daerah tersebut. Terus juga banyak kegiatan-kegiatan yang melibatkan duta baca ikut serta dalam kegiatan tersebut. Misalnya kalau di Cianjur itu sendiri ada kegiatan Desa Manjur. Desa Manjur ini tuh banyak kegiatan budaya-budaya kayak setiap di kecamatan tersebut ataupun setiap daerah yang mengadakan Desa Manjur itu. Nah, salah satunya pun duta baca ikut turun ke sana karena ada dari pihak Disarpusnya, Dinas Perpustakaan Cianjurnya turun ke sana untuk ada perpustakaan keliling. Jadi ada mobil yang Disarpus itu untuk perpustakaan keliling. Oke, jadi ikut dilibatkan di setiap ada acara atau event gitu ya. Oke, kalau di Garut sendiri gimana? Betul tadi kata Teh Sofi ya, karena tugas duta baca ini tuh sebagai namanya duta ya teh harus menjadi role model ambasador dari literasi tersendiri gitu. Karena apa? Karena kalau tidak ada panutan ya kita mau melihat contoh ke siapa gitu. Kemudian kita juga tidak hanya memberikan contoh tapi mengimplementasikan itu bareng-bareng, kita merangkul orang-orang yang memang dalam dunia literasinya masih kurang pemahaman dan segala macam. Karena kan zaman sekarang ini lagi-lagi ya teh terkena sangat besar sekali dampak dari gadget ini, dan tugas kita sebagai duta baca ini yaitu kita merubah semuanya tuh memang dinamis ya teh, mengikuti perkembangan zaman, tapi literasi juga tidak boleh dilupakan. Ada nggak sih Kak contoh kegiatan yang diikutsertakan oleh duta baca di Kota Garut? Untuk kegiatannya sebetulnya banyak ya teh. Kemarin saja waktu saya baru pemilihan duta baca, kan sekarang udah 2 tahun berarti ya teh, dari 2023 sampai 2024 itu yang saya ikuti program kemarin kan sebelum seleksi itu membuat program sendiri ya, gagasan tersendiri. Kemudian saya menciptakan program yang mana duta baca Best to School itu tuh kita sebagai duta baca mengelilingi atau mengunjungi sekolah-sekolah yang memang kurang sekali akses informasi dan lain sebagainya, seperti desa-desa terpencil. Kan di Garut tuh banyak sekali ya teh, kota-kota terpencil yang tidak kurang jangkauan akses informasi dan sebagainya. Kita mendatangi terus memberikan sosialisasi, tapi kadang kita juga tidak langsung terjun ke sana, tapi kita juga kadang dipanggil oleh dinas tempat kemudian untuk mengisi suatu acara atau seminar kayak gitu. Kemudian paling kita membuat kegiatan baru yang berhubungan dengan literasi itu sendiri. Berarti duta baca di kabupaten dan kota itu sering langsung diterjunkan kepada masyarakat. Nah, tantangannya apa sih saat kalian terjun langsung ke masyarakat gitu? Ada boleh diceritain paling? Dari situ dulu. Tapi sebelum tantangan ketika terjun ke masyarakat ya, Sophie sendiri ingin mengutarakan gitu tantangan dari Sophie sendiri, karena kan kuliah di Bandung, terus itu karena jarang pulang juga ke Cianjur, terus setiap ada kegiatan kalau dari Disarpus minta dampingi dong ini untuk ke tempat ini, ke sekolah ini gitu, ada anak-anak yang ke Disarpus atau apa yang minta didampingi. Dari sana kayak Sophie kurang berkontribusi untuk ikut serta gitu, karena emang
pertama karena kuliah di Bandung gitu ya. Terus kalau untuk tantangan ketika terjun ke masyarakat, betul ya tadi kata Teh Yuni, apa tuh anak-anak, khususnya anak-anak dari anak-anak ataupun remaja ya, ini sama gadget ya sekarang gitu ya. Terus kalau untuk mungkin orang tua tuh lebih tidak aware, belum peduli akan pentingnya literasi. Jadi kurangnya kurangnya partisipasi dalam kegiatan literasi dan kurangnya literasi tersebut. Dari kayaknya sendiri. Betul, tantangan tersendiri palingnya teh karena sekarang zaman ini yang sudah serba teknologi, apa-apa menggunakan gadget dan segala macam. Anak-anak tuh tidak hanya anak-anak ya teh, bahkan kita saja yang sudah dewasa gitu kadang tidak pernah lepas dari yang namanya media sosial. Yang mana itu tuh sangat kalau misalnya si media sosial itu tidak digunakan dengan baik ya banyak waktu yang terbuang sia-sia gitu kan. Padahal kita bisa memanfaatkannya dengan berbagai sumber literasi kayak mencari buku kan sekarang bisa melalui e-book dan sebagainya. Sekarang media pembelajaran juga kan bisa di-download melalui handphone gitu. Sekarang sudah serba praktis, bukannya malah mempermudah, tapi membuat literasi ini tuh semakin berkurang gitu karena hambatan itu tadi. Yang Ternyata gadget tuh kadang juga mempermudah, tapi kadang juga malah memperburuk yang harusnya naik gitu. Ada nggak sih cerita unik dari waktu ikut kegiatan di Kasopi atau kayak ini waktu literasi dengan masyarakat gitu? Dari Sophie dulu. Kebetulan Sophie itu nggak hanya kegiatan literasi di Cianjur, tapi di Bandung juga, karena Sophie ikut ada komunitas yaitu yang berbaur dengan lingkungan. Nah dari sana terus juga waktu gagasan Project Shop itu kebetulan literasi alam. Nah itu tuh jadi ada kolaborasi gitu antara literasi dan juga tentang menjaga lingkungan gitu. Nah Sophie sering malah kayak lebih sering melakukan di Bandung gitu. Yang terakhir tuh kemarin bulan September gitu di SD di Kota Bandung, SD Sindang Laya gitu. Sindang Laya. Sampai daerah kota aja gitu. Iya daerah kota Bandung. Kota berarti. Waktu itu juga pernah terkadang komunitas kita minta diundang ataupun kita datang dengan sendirinya gitu ke sekolah-sekolah, yaitu kita melakukan kegiatan literasi alam. Itu karena literasi itu luas, bukan hanya sekedar membaca nulis gitu ya, bisa mengkolaborasikan dengan komunitas-komunitas lain. Nah dari sana Sophie waktu hal-hal yang unik gitu ya. Jadi sekolah itu mengundang gitu ya komunitas kita untuk melakukan kegiatan literasi alam di sana. Kebetulan komunitas kita tuh bergerak di Ecobrik. Jadi mendaur ulang sampah plastik di botol minum itu jadi dipadatkan bisa jadi seperti ya betul. Nah sekolah itu kan banyak banget ya SD, jadi kita dibagi 2 sesi gitu. Yang namanya anak-anak pasti ramai banget gitu ya, udah bawa sampah plastik mengumpulkan dari jauh-jauh hari katanya untuk mempersiapkan acara pas literasi alam itu, kegiatan itu di sekolah. Karena anak-anak sangat ramai, anak-anak SD dan juga antusias, terus sangat-sangat aktif gitu. Bahkan karena banyaknya, jadi dibagi 2, ada sesi pagi sama sesi siang waktu itu. Anak-anak tuh saking antusiasnya gitu, dan dibagi kelompok, satu kelompok tuh ada yang membuat 2 atau 3 ekobrik gitu. Dan yang sangat berkesan tuh karena sekolahnya itu sangat peduli terhadap lingkungan, mendukung juga mendukung juga. Jadi ada sebelumnya juga katanya ada program kayak membuat tanaman gitu untuk penghijauan sekolahnya. Jadi sekolahnya itu emang sangat aware terhadap lingkungan gitu. Adiwiyata berarti ya? Adiwiyata. Adiwiyata apa ya?
atau yang pernah dengar gitu kalau yang semuanya mendukung tentang untuk nggak memperbanyak sampah gitu. Terus juga kan sekarang kurikulum merdeka tuh ada PR lagi. Oh iya. Oke. Dari kayak ini gimana? Mungkin hal yang sekali yang saya ini tuh kebetulan masih teringat sampai sekarang. Kenapa ya teh? Karena itu baru-baru kemarin gitu teh. Kemarin waktu saya saat liburan semester kemarin tuh pulang ke Garut, dan tidak lain kalau misalnya pulang tuh pasti ada kegiatan literasi yang diadakan oleh Duta Baca Kabupaten Garut ini tersendiri teh. Kemarin tuh kita mengunjungi sebuah apa namanya tuh yang tempat anak yatim piatu tuh panti asuhan. Nah di panti asuhan itu kan ada anak-anak banyak sekali ya, mulai dari umur 5 terus kemudian sampai 7, terus ada SMP SMA juga ya. Nah terus yang lebih ditekankan tuh kita pengen ke lebih anak-anak yang di bawah umur 5 tahun ke bawah gitu kan, 5 tahun 4 tahun kemudian TK kayak gitu ya teh. Nah, terus kita bawa mobil keliling teh yang isinya tuh buku semua. Kita datang ke sana sama anak duta baca lainnya. Kemudian kita pertama tuh mengadakan sosialisasi terlebih dahulu kayak pengenalan membaca sejak dini gitu ya teh, biar nanti mengembangkan literasi pada tubuh mereka. Kemudian yang kedua kita mengadakan baca bareng, kayak baca bareng yang mana kita mobil perpus yang kita bawa tuh kita buka terus keluarin buku-bukunya, terus kita gelar tikar di bawah kayak baca bareng-bareng sama anak-anak gitu. Terus yang uniknya tuh kita dibagi kelompok. Ada satu anak cewek ya teh, umurnya tuh 5 tahun, kayak belum sekolah, itu belum bisa baca ya teh. Terus dia milih bukunya tuh yang full tulisan novel yang gitu. Terus dia bilang, teh aku mau baca ini, katanya. Oh kamu udah bisa baca, tolong bacain teh semua. Waduh kan aku bilang kayak jangan buku ini, kalau buku ini nanti aja ya bacanya kalau kamu udah gede. Terus aku tunjukin lah buku yang dimana itu tuh kayak banyak puzzle-nya gitu, kayak permainan ya, gambar, terus ada stiker-stikernya juga. Aku kasih lah, nih mending buku yang kamu baca ini aja. Terus dia buka buku-bukunya, terus dilihat-lihat kan banyak stiker. Teh aku mau belajar baca kalau stiker ini ditempelin di muka teteh, katanya gitu. Terus bayangin itu stiker semua yang ada di buku itu ditempelin di muka saya. Ya Allah. Saya ya udah kan, maksudnya kayak ya udah tapi kamu mau belajar baca, iya teh gitu. Tapi dia sambil asiknya sama anak-anak tuh gimana ya teh, buat kita charge energi banget ya teh, ketika melihat orang-orang bisa tersenyum terus kemudian ingin belajar, rasa belajarnya tuh sangat tinggi. Dan di sana ya udah nggak pas, stop tempelin aja di sana. Kayak udah selesai kegiatan itu teh, semua anak duta baca tuh terus ngetawain dan nggak akan pernah terlupain gitu ya sampai sekarang. Karena kalau diingat-ingat gitu, karena pasti kalau ingat tuh kayak kamu pasti ditempelin lagi sama stiker sama anak-anak gitu kan. Dan itu luar biasa ya teh, banyak itu pengalaman. Mungkin itu yang paling berkesan. Kalau dengar cerita dari Kak Sophie, kayak nih sebenarnya anak-anak tuh kalau jauh dari handphone tuh benar-benar bisa diarahkan untuk membaca ya, bahkan bisa kayak untuk bermain, karena biar di mindset anak-anaknya tuh bahwa membaca tuh nggak selalu membosankan, nggak selalu tentang angka huruf-huruf yang banyak, tapi bisa juga melatih kita dalam hal yang lainnya gitu. Nah, seperti yang tadi selalu disinggung oleh Kak Yemi, kan sekarang tuh anak-anak remaja semuanya bahkan dewasa tuh udah ininya tuh pikirannya tuh terkontaminasi atau terjerumus ke hal-hal yang berbau gadget dan digital. Nah, aku mau nanya nih dari Kak Sophie atau Kak Yemi sebagai duta baca, ada nggak sih strategi gimana untuk orang-orang tuh memanfaatkan platform digital agar mereka tuh tetap tertarik membaca dengan hal-hal yang sedikitnya khas dari daerahnya aja gitu? Boleh? Dari siapa dulu? Dari betul, karena memang hambatan terbesar ya, karena tadi saya dari awal mengingat bahwa gadget ini merupakan berdampak sekali gitu ya bagi kehidupan, nggak di sektor literasi aja, bahkan semua juga kan berperan gitu. Mungkin cara kita biar bisa memanfaatkan si gadget ini biar bisa masuk ke dunia literasi itu sebetulnya gini aja teh. Simpelnya tuh kita ketika
misalkan kita aja ya buat anak-anak dewasa gitu kan memang sering banget scroll TikTok, kemudian Instagram dan sebagainya gitu kan. Kalau dipikir-pikir juga itu kadang ada rasa bosan ya walaupun scroll TikTok berjam-jam, tapi aku sering ngerasa bosan juga bener dan kayak tetap ada bosannya gitu. Nah kalau aku sih pernah nyobain hal ini, semoga teman-teman juga bisa lakuin ya. Kayak misalkan kita dalam satu hari itu kita cari satu motivasi, mau motivasi apapun itu, kayak misalkan mau cari di TikTok, YouTube atau podcast sekalipun yang ada di Spotify itu ya, kita bisa dengerin walaupun itu 5 menit ataupun kurang dari itu, setidaknya kita dalam satu hari itu bisa memanfaatkan gadget kita untuk hal-hal yang berguna gitu ya, walaupun itu 1 menit sekalipun gitu. Ketika misalnya kita lagi bosan-bosannya sekolah juga udah bosan, kayak udah kita cari motivasi apapun itu, kayak misalnya tuh kita cari referensi buku yang memang pengen kita baca gitu. Kemudian karena kan kayak membaca itu banyak orang bilang tuh bosan terus ngantuk dan segala macam ya. Padahal kalau kita udah suka sama bukunya, jadi pada intinya tuh kita harus suka dulu sama bukunya teh. Kalau kita udah suka sama bukunya, itu buku misalkan 1 hari pun kita udah bisa tamat ya teh, betul nggak? Karena apapun itu kalau misalnya kita suka pasti kita garap gitu sih. Karena kalau misalnya untuk meminimalisir gadget ini agar tidak terlalu berdampak negatif pada kita harus pintar-pintar dari kesadaran kita aja dulu gitu. Gitu paling. Kalau dari Kak Sophie sendiri? Kalau dari Sophie mungkin betul yang tadi. Jadi gadget tuh bisa jadi baik, bisa juga jadi buruk. Itu tergantung orang yang memakainya, yang menggunakannya. Kalau kita mempergunakannya dengan baik, itu bakal sangat baik. Apalagi dengan kemajuan teknologi, kita dapat mempermudah buku saja nggak harus berbentuk kertas gitu ya, berbentuk fisik. Ada juga kan file-file e-book ataupun lain sebagainya yang itu tuh mempermudah dalam segala hal gitu teknologi itu. Tapi tadi juga kembali lagi gimana kita mempergunakannya, karena bisa berdampak buruk gitu dengan apalagi kecanduan lama-lama gitu main sosial media, scroll. Terus juga apalagi anak-anak kalau tidak dikontrol oleh orang tua gitu. Terus kalau dari Cender sendiri ada perpustakaan digital gitu, namanya tuh kayak aplikasi lagi, web aplikasi gadget. Jadi ada banyak buku yang bisa diakses dari itu. Aku pengen ngambil contohnya, kalau misal buku yang baik dibaca tuh kayak gimana, karena maksudnya itu kan sekarang juga banyak kayak Wattpad, Vizo, terus webtoon. Mungkin kebanyakan nih anak-anak tuh remaja ya kayak kita aja bacanya tuh kayak novel kayak gitu. Itu tuh bagus nggak sih sebenarnya di menurut Kak Sophie sama saya? Kalau menurut aku untuk literasi itu gimana kitanya dulu. Kita kalau suka hal-hal yang genrenya romantis boleh, itu juga novel-novel yang romantis ataupun lain sebagainya. Boleh komik, jadi gimana kita sukanya gitu. Kalau kita suka komik ataupun novel itu boleh bisa, karena itu juga menjadi salah satu meningkatkan tingkat literasi kita gitu. Tapi tadi balik lagi ya ke pertanyaannya, buku yang baik gitu ya. Buku yang baik seperti apa? Yang bisa menambah wawasan kita gitu. Novel juga baik gitu, nggak selamanya buruk gitu, meskipun tentang percintaan ataupun tentang lain sebagainya. Jadi dari novel tersebut kita bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut. Misalnya novel-novel kayak Habibur Rahman, Ayat Cinta, terus tuh Bumi Cinta, itu kan novel-novel Islami yang dimana kita tuh bisa mengambil hikmahnya dari kisah novel tersebut gitu. Jadi yang pertama tuh gimana kita sukanya gitu. Kalau suka novel gak apa-apa gitu, tapi balik lagi dari kita hasil membaca tuh bisa menambah literasi kita, bisa menambah kosakata kita, bisa menambah wawasan kita. Itu yang paling penting. Jadi sama-sama baik gitu, bisa mengambil pelajaran dari buku yang kita baca gitu. Kalau menurut kayak ini gimana? Pertanyaannya menarik banget gitu. Buku yang baik yang seperti apa gitu? Menurut saya tuh semua buku tuh baik gitu, baik banget. Karena kan di sana tuh terdapat semua tulisan-tulisan yang dibikin oleh penulisnya gitu kan. Karena mereka juga pasti menautkan hikmah-hikmah yang
ada dalam buku itu dan bisa kita ambil pelajaran. Kemudian tambah itu gimana kitanya aja mencerna sebuah isi buku itu, memaknai buku itu gitu, bagaimana gitu. Karena pada dasarnya itu semua buku yang kita baca, kalau kita bisa mencerna kemudian bisa mengambil hikmahnya, ya itu berdampak juga pada kita. Karena saya juga lagi baca buku novel tuh yang lagi pasti pada suka banget, apalagi yang hujan tuh pasti cocok banget ya buat kalian yang suka baca. Tapi belum terlalu suka membaca buku-buku yang full apa ya namanya. Karena kan kalau katanya suka ngantuk sebenarnya, cobain baca buku hujan aja ya kan. Udah coba belum? Udah cobain buku hujan karakter ya, tahu nggak kan? Nah itu pokoknya dicobain sampai nangis pokoknya. Itu aja paling. Oke. Jadi sebenarnya buku tuh bukan cuma yang membosankan, karena gimana kita memanfaatkan dan mengambil hikmahnya. Karena pada dasarnya setiap buku mau genre apapun pasti ada hikmahnya. Paling ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Gak kerasa banget. Apa harapan dari Kak Sophie atau Kak Yeni untuk kedepannya literasi di kota kalian masing-masing gitu? Harapan? Dari saya dulu ya. Kalau harapannya semoga ke depan literasi kita itu di Indonesia khususnya di Cianjur lebih meningkat literasinya. Terus juga banyak komunitas-komunitas yang berkolaborasi dengan bisa apapun duta baca, paguyuban duta baca kalau komunitas kita gitu ya, untuk mengadakan kegiatan-kegiatan literasi di masyarakat agar literasi di masyarakat meningkat gitu. Mungkin ini. Kalau dari kayak Harapan terbesar paling sih untuk saat ini tuh ingin lebih meningkatkan dan memperkenalkan lagi ya teh mengenai media literasi, karena literasi ini bukan sekadar membaca, terus cakupannya juga luas, kita bisa masukkan dunia literasi ke dalam aspek apapun itu gitu kan. Terus pada intinya kalau misalnya di Kabupaten Garut ini, karena kemarin tuh sempat di Kabupaten Garut tuh ada pojok literasi yang mana sampai saat ini tuh masih belum beroperasi. Karena apa? Karena dalam hal itu belum ada sumber daya yang mengelolanya teh, karena terus sampai sekarang tuh masih dibiarkan kosong, terus dan parahnya tuh sampai sekarang tuh dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, kayak misalnya dipakai oleh orang-orang yang merusak, kemudian buku-buku yang adanya juga habis berantakan. Dan sekarang kita insya Allah ya di tahun 2025 ini akan memperbaiki dan menjadikan tempat tersebut tuh sebagai sarana untuk meningkatkan literasi di kabupaten gitu. berarti cukup tinggi ya harapan-harapan dari kakak-kakak untuk budaya literasi di kotanya masing-masing gitu. Mungkin episode Lensa Podcast kali ini sekian ya. Banyak banget kisah-kisah inspiratif dan juga hikmahnya yang dapat kita ambil dari Kak Yeni maupun Kak Sophie gitu. Aku juga ucapin terima kasih udah ngeluangin waktunya buat datang ke podcast aku gitu. Oke, sekian buat kalian yang nonton Lensa Podcast. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share ke teman-teman kalian. Say goodbye.